sumber kegelisahan itu kita tidak bebas berpikir, jiwanya gelisah. Atau bebas berpikir tapi jiwa kita gelisah. Atau jiwa kita damai tapi tidak bebas berpikir. Kata De Montaigne, ya kalau ingin bahagia, bebas mikir dan jiwanya damai. Tidak mudah loh bebas berpikir itu. Berpikir itu sebenarnya hakikatnya bebas. Tapi kalau kita sendiri memagari pikiran kita untuk tidak bebas, itu sumber kegelisahan. Mau mikir gini, jangan mikir. Dan kita mau digituin, itu akan membuat kita gelisah. Padahal mikir itu kan hakikatnya sudah bebas. Kamu mikir apa saja kan bisa. Apa bisa orang menghalangimu mikir? Kamu bayangke sing saru-saru kan iso ya di kepalamu. Kamu mikir kan bisa. Siapa yang bisa menghalangi isi pikiranmu? Gitu loh. Malam hari ini kita ketemu beliau, Michel de Montaigne. Apakah teman-teman pernah mendengar nama ini? Pernah ya, barusan saya sebut. Ya, paling enggak dibaca di pengumumannya MJS kan sudah baca nama ini. Semoga ada yang sudah googling sedikit-sedikit siapa beliau. Beliau ini filosof, penulis, politikus, negarawan. Di antara semua profesi ini sebenarnya yang paling dikenal negarawannya. Tapi tidak kalah besar kefilosofannya. Gagasan-gagasan filosofinya luar biasa. Termasuk sisi penulisnya. Kalau teman-teman kenal jenis tulisan yang namanya esai, ini orang pertama yang pakai istilah esai dan nulis dengan model esai itu beliau, Michel de Montaigne. Jarang dibahas di kuliah-kuliah filsafat, meskipun sebenarnya pengaruhnya besar. Beliau ini sering disebut sebagai bapak skeptisisme modern. Jadi karena memang beliau ini anak Renaissance. Jadi anak pencerahan dari Perancis. Lahirnya tahun 1533. Nanti meninggal 1592. Ayahnya bangsawan, tapi bangsawan karena mendapat hadiah gelar bangsawan. Aslinya pedagang, tapi juga pernah ikut berjuang. Sehingga kakeknya dikasih gelar de Montaigne. Jadi Montaigne ini semacam nama keluarga. Nah, saya agak cerita ya sedikit biografinya, karena ini jarang dibahas tokoh ini. Dia ini ya karena dari keluarga bangsawan, saudagar, jadi kaya. Maka kalau bahasa Jawanya ya kopen. Kopen itu terjamin hidupnya sejak kecil. Sudah terjamin, pinter, tekun, sukses mesti. Kalau kita kan kadang kebalikannya, sudah tidak terjamin, males. Iya. Nah, beliau ini itu. Ayahnya ini serius sekali pengen anaknya jadi orang pinter. Sejak lahir dikirim ke pedesaan, biar terlatih hidup sederhana, hidup miskin, hidup yang tidak foya-foya. Sampai usia sekitar 3 tahun. Nah, saya tidak tahu kalian berani apa enggak. Jadi anaknya ini meskipun anaknya orang kaya dikirim ke pedesaan. Sehingga hidup sederhana. Sampai usia 3 tahun diambil lagi. Kemudian sama ayahnya meskipun Perancis diajari bahasa Latin saja. Karena khazanah-khazanah intelektual banyak yang sumbernya dalam bahasa Latin. Jadi orang Perancis tidak bisa ngomong Perancis sampai usia 6-7 tahun. Karena oleh ayahnya diajarinya malah bahasa Latin. Sampai nanti ya jadi anak cerdas, sekolah, pinter, terus jadi pengacara. Kemudian jadi penasehatnya parlemen saat itu sampai sekitar usia 30-an. Setelah itu orang tuanya meninggal.
Jadi kalau dari sisi kekeluargaan, kesedihannya mungkin banyak, ditinggal orang-orang tersayang. Beliau ini anak sulung dari 11 bersaudara, tapi sisa 8. Nanti beliau punya anak 8, yang hidup cuma 1, perempuan. Nah, mungkin sedihnya urusan ini ya. Nanti usia 30-an merasa jenuh dengan dunia politik. Akhirnya orang tuanya meninggal, terus hidup uzlah. Bahasa Islamnya uzlah. Menyendiri, nulis-nulis. Nah, dimulai karir kefilsafatannya dimulai di situ. Sekitar usia 30-an tahun. Nanti kemudian diminta oleh Raja Perancis saat itu, King Henry III, untuk jadi wali kota. Jadi beliau ini kelahiran Burju, kemudian tadi jadi penasehat parlemen jadi Burju, nanti hidup sebagai wali kota selama 2 periode, hampir 3 periode, tapi beliau tidak mau. Karena memang beliau ini, bahasa saya tadi, negarawan. Beliau ini disukai karena bijaksana. Pihak-pihak saat itu misalnya ada konflik antara Katolik dan Protestan. Yang bisa misah mendamaikan itu beliau. Dipercaya orang Katolik, dipercaya orang Protestan. Cuma zaman beliau jabat itu terjadi peristiwa dahsyat, mungkin agak traumatik bagi beliau, yaitu wabah pes. Yang orang menyebutnya ini Black Death, kematian hitam. Disebut kematian hitam karena orang yang kena wabah ini nanti kulitnya menghitam. Dan itu melanda Eropa dalam jangka waktu yang lama. Nah, nanti rakyat Burjo ini juga mengalami itu, sampai kabarnya populasi masyarakat di situ sepertiganya tewas karena wabah. Kalau teman-teman baca sejarahnya, situasinya begitu, dan sukses mengatasi wabah itu sebenarnya pertama-tama ya kayak kita COVID ini, dengan cara karantina. Kemudian belakangan ditemukan obatnya. Ini peristiwa traumatik juga bagi seorang de Montaigne, sehingga beliau tidak mau lagi jadi wali kota, melanjutkan karya kefilsafatannya. Baik, jadi malam hari ini kita ketemu beliau dengan gagasan-gagasannya, cuma ya kita ambil dari salah satu bukunya saja yang terjemahan dalam bahasa Inggrisnya judulnya On Friendship, tentang persahabatan. Meskipun gagasan-gagasan utamanya sebenarnya banyak. Malam hari ini mungkin kita kenali sebentar ya cara berpikir beliau. Nanti sahabatannya di belakang saja. Kita pahami dulu apa dan siapa, cara berpikir beliau seperti apa dulu. Baik, tidak apa-apa ya, nanti ada yang protes. Karena kadang-kadang yang protes, kalau ngajinya kesuwen pengantarnya kan banyak yang protes, Pak, mbok yo langsung bersahabat, langsung itu. Yo pelan-pelan tuh, biar kita kenal dulu, biar kita ngerti kerangka berpikirnya. Baik, banyak gagasan-gagasan beliau yang unik, menarik. Kalau baca bukunya banyak lucu-lucunya. Jadi, karena memang orangnya nyantai. Kita lihat ya, ini itu wajahnya beliau. Yo, beda ya dengan konstruksi wajah kita. Ya karena orang Perancis ya, kamu ndak usah minder, kita itu ndak gagah, ndak ganteng, ndak apa-apa, eksotis. Ya, ada keindahannya sendiri-sendiri. KCC itu apa yang aku tahu. Makanya tadi beliau ini bapak skeptisisme modern. Jadi agak skeptis dengan pengetahuan manusia. Skeptis itu bukan berarti tidak percaya, cuma apa ya? Yang kita anggap benar itu loh, apa ya? Yang kamu merasa ngerti itu loh, apa ya? Oh, itu pertanyaan apa ya itu kan menjengkelkan. Kamu ngomong apa saja terus ngomong apa iya begitu. Apa iya? Oh, mungkin bahasa lainnya kalau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, masak sih? Nah, itu. Kamu ditanya masak sih itu kan tidak enak. Kamu sudah ngomong ngotot-ngotot berapi-api, masuk sih? Itu kan jengkelmu luar biasa.
Nah, ini bahasa Perancisnya itu, kesese. Jadi, mosok sih, apa iya? Ah, itu padahal kamu sudah ingin meyakinkan orang, ngomongnya meledak-ledak itu. Jawabannya cuma simpel, mosok sih gitu. Nah, itu nanti kamu boleh komen ya kalau ada orang ngomong panjang lebar itu, kita bacanya aja males, kamu komennya satu kata aja, mosok sih gitu. Dia mesti jengkel terus ngomong lagi panjang lagi, kamu satu kata saja, mosok sih. Oke. Tapi ini gayanya dia, Montaigne ini. Dia meragukan manusia itu bisa dapat pengetahuan yang universal, komprehensif, benar mutlak. Bahwa ada titik-titik benarnya mungkin ya, tapi apa iya pengetahuan itu bisa dipakai segala situasi, segala kondisi. Bukankah yang kita anggap benar itu kan seluas yang kita tahu saja. Sejauh pengalaman kita saja kan. Prinsip-prinsip yang kita anggap benar kan sumbernya kan pengalaman kita. Dan pengalaman kita itu betapa terbatasnya. Kita tidak tahu segalanya. Yang kita tahu ya sejauh pengalaman hidup kita saja. Tentang apapun yang kita anggap benar. Makanya de Montaigne ini lebih suka dengan cara berpikir skeptis. Cuma bukan skeptis yang jatuhnya negatif. Jadi tidak kok terus berarti tidak ada kebenaran. Berarti tidak. Cuma kebenaranmu itu pastikan lagi, ujilah lagi. Apa ya dia relevan untuk segala situasi. Mungkin cocok untuk satu situasi, tapi apa ya cocok untuk segala situasi. Apa ya dia cocok terus menerus. Wong kadang-kadang kita hidup ini kan kadang yang kita anggap mutlak benar kadang-kadang ya ternyata situasinya berubah. Sehingga yang kemarin sangat benar sekarang perlu disesuaikan lagi benarnya. Misalnya kemarin waktu pandemi ya, ke masjid itu kan sangat benar kita yakini. Jamaah, lurus, rapat kan gitu. Tapi begitu pandemi datang kan berubah sekarang prinsipnya. Lebih baik di rumah. Oh, itu kan terus kamu marah-marah padahal kamu tidak pernah ke masjid. Iya. Dilarang ke masjid kok marah-marah. Yang harus marah kan yang tiap hari ke masjid. Tapi tidak, kita dituntut arif untuk membaca situasi. Nah, ini bagian dari gesese tadi. Jadi, apa ya begitu? Apa yang aku tahu? Nah, ini motonya seorang de Montaigne. Yang kedua, beliau ini karena anak Renaissance, cara berpikirnya masuk aliran namanya humanisme. Jadi humanisme itu zaman itu salah satu pemikiran yang disukai. Orang kalau disebut humanis pada zaman itu berarti dia level berpikirnya tinggi. Jadi zaman itu ada 3 bidang yang favorit. Yang pertama sastra, seni, yang kedua hukum, yang ketiga ini humanitas ini. Makanya orang yang alirannya ini disebut seorang humanis. Nah, cirinya 3 saat itu humanisme itu yang menonjol. Jadi humanisme ini muncul sebagai kritik era sebelumnya, era abad tengah yang cenderung teosentris. Teosentris itu fokusnya ada pada Tuhan. Tema-tema abad tengah itu kan tema-tema ketuhanan, tema-tema langit semua. Nah, geser ke modern, fokusnya tidak lagi ke Tuhan, tapi pada manusia. Namanya antroposentris. Kalau era abad tengah namanya teosentris. Teosentris itu fokusnya Tuhan. Apa-apa dicari keinginannya Tuhan apa sih dalam hidup ini. Yang dituju oleh Tuhan apa dan kita mengejar itu. Itu gaya abad tengah. Nah, gaya modern enggak. Fokusnya ada pada manusia. Nanti ada peristiwa-peristiwa sejarah traumatik sehubungan dengan agama-agama. Sehingga membuat orang cara berpikirnya geser. Namanya humanisme tadi. Cirinya 3 yang menonjol. Yang pertama subjektivitas, yang kedua kritik, yang ketiga kemajuan. Jadi subjektivitas itu manusia yang sadar dirinya adalah subjek.
pusatnya realitas, pusatnya alam semesta. Jadi antroposentris itu istilahnya homo mensura. Homo mensura itu manusia jadi ukuran. Termasuk agama, Pak, iya. Agama itu dipercaya atau tidak, itu kan kuncinya di manusia. Jadi namanya subjektivitas. Kuncinya ada pada subjek. Jadi humanisme Renaisan itu ya fokus pada setiap orang sebagai jati diri, sebagai subjek-subjek. Ini sebenarnya juga kritik pada cara berpikir saintifik yang cenderung saintisme. Kalau di saintisme itu manusia itu sering diposisikan sebagai objek. Jadi memahami manusia seperti memahami alam, memahami benda-benda yang eksak. Jadi individualitas kita, kedirian kita sebagai manusia tidak dihitung. Nah, jadi pokoknya kita dianggap tidak ada kayak benda-benda. Kalian sebagai individu satu-satu, saya tidak peduli. Pokoknya peserta ngaji filsafat semuanya. Ini objektivasi namanya. Nah, di dunia modern dihargai subjektivitas di cara berpikir Renaisan humanisme. Kemudian gaya kritik. Secara umum yang dikritik tradisi, otoritas. Ya karena tadi ya, karena di era abad tengah itu sulit sekali kita bebas, ada banyak kungkungan-kungkungan dari dogma, dari agama, dari tradisi, dari otoritas, maka humanisme Renaisan muncul dengan kritik-kritik yang sangat menganjurkan bebasnya manusia. Yang ketiga adalah kemajuan. Jadi hidup ini geraknya adalah linier maju. Ini gaya Renaisan. Jadi sejarah itu ya dari primitif ke modern, dari masa lalu ke masa kini, terus yang masa kini jadi masa lalu, jadi masa kini lagi, dan seterusnya. Ini namanya gerak linier sejarah. Itu yang disebut progres kemajuan. Kan ada filosof yang bilang sejarah itu melingkar saja. Dulu ada kayak begitu, sekarang ada lagi, cuma mungkin kondisinya saja, isinya saja yang berbeda, tapi polanya sama. Ini misalnya Ibnu Khaldun yang dulu kita pelajari. Tapi orang modern membaca sejarah itu sifatnya progres. Jadi progres itu ya berubah terus. Ada juga orang yang membaca sejarah itu tidak melingkar, tidak maju, tapi mundur. Ada. Orang membaca sejarah mundur itu ya orientasi hidupnya di belakang. Jadi kita harus meniru simbah-simbah kita dulu. Kita harus meniru nenek moyang kita dulu dan lain sebagainya. Ini orientasinya ke belakang. Jadi geraknya mundur. Nah, ya masing-masing punya argumen. Orang kan yang ingin kembali ke masa lalu juga punya argumen. Masa lalu lebih bagus. Kalau masa kini, wah anaknya kurang ajar. Orang dulu sopan-sopan misalnya. Anak sekarang, wah enggak bisa dikandani. Misalnya kalau orang dulu, wah manut-manut misalnya. Nah, ini terus ingin kembali ke masa lalu. Ada yang model kayak modern, ya hidup ini ya maju terus. Jadi kita tetap berubah. Generasi ini berubah, tambah berubah, tambah berubah. Kalau yang berpandangan sejarah itu sirkuler, ya sejarah itu muter. Kita ingin berubah, ya tetap hasilnya muter. Nanti kembali lagi. Baik, malah ngomong sejarah. Lanjut, ini cuma pengantar. Harusnya saya tidak panjang-panjang di sini. Nah, ini cara berpikirnya di Montaigne. Jadi ya tentu saja dia anak zamannya. Kata de Montaigne itu ada kalimat saya kutip. As for me and what is right for himself, he readily concedes is not necessarily right for anyone else. Jadi menurutku apa yang benar untuk dirinya sebagaimana dia siap untuk menerima itu tidak pasti benar untuk semua orang. Jadi kebenaran itu sifatnya
plural, macam-macam. Yang saya anggap benar mungkin kalian nganggapnya ndak pas, ndak benar. Jadi dengan pertimbangan kita masing-masing. Maka cara berpikirnya De Montaigne itu yang pertama apa? Hidup ini mari bebas berpikir dan jiwa yang tenang. Kalau ingin bahagia, bisa berpikir bebas dan jiwa kita damai. Nah, ini enak kalau kita bisa ini. Biasanya sumber kegelisahan itu kita ndak bebas berpikir, jiwanya gelisah. Atau bebas berpikir tapi jiwa kita gelisah. Atau jiwa kita damai tapi ndak bebas berpikir. Kata De Montaigne, yo, kalau ingin bahagia, bebas mikir dan jiwanya damai. Ndak mudah loh bebas berpikir itu. Berpikir itu sebenarnya hakikatnya bebas. Tapi kalau kita sendiri memagari pikiran kita untuk tidak bebas, itu sumber kegelisahan. Mau mikir gini, jangan mikir. Dan kita mau digituin, itu akan membuat kita gelisah. Padahal mikir itu kan hakikatnya sudah bebas. Kamu mikir apa saja kan bisa. Apa bisa orang menghalangimu mikir? Pernikahan itu seperti sangkar burung. Burung yang ada di luar penasaran untuk masuk dalam sangkar, sementara yang ada di dalam begitu putus asa ingin keluar. Jadi kata De Montaigne, kayak teman-teman yang belum nikah itu kan rasanya, kapan aku nikah, sopo jodohku, pikirannya kan itu terus. Nah yang nikah kadang-kadang sebaliknya, ngapain kemarin aku cepet-cepet nikah. Jadi sama saja, yang sudah masuk, terlanjur masuk, pingin keluar, yang di luar pingin masuk. Nah itu nanti uraian sendiri ya. Ini saya bilang tadi De Montaigne itu pengalamannya sendiri. Jadi dia melihat itu. Mungkin dia melihat orang-orang yang belum nikah betapa gelisahnya untuk pingin menikah. Sampai kalau ditanya kapan nikah, stresnya luar biasa. Sementara yang sudah nikah juga begitu. Kewapok-kapok, aduh ngapain kemarin cepat-cepat ke susu. Jadi, nah ini sebenarnya quotes dari De Montaigne ini mengajarkan kita untuk yang pertama, yo segala sesuatu mari dijalankan secara sadar. Secara kritis, tidak hanya ikut-ikutan. Kalau memang mau nikah, ya atas keputusan, pilihan, keinginan kita sendiri. Tidak nikah pun begitu. Dan setiap tindakan di balik itu ada tanggung jawab di baliknya. Milih tidak nikah atau milih nikah, ada konsekuensi dan tanggung jawabnya. Maka mari jadi orang yang bertanggung jawab. Baik, jadi ini persahabatan yang dihubungkan dengan pernikahan. Jadi rumus pernikahan yang bahagia, persahabatan. Baik, waktunya tinggal 10 menit. Nah ini kita tutup ya dengan quote saya bilang tadi lucu-lucu. Ini menurut saya quote yang lucu-lucu dari De Montaigne dalam TIC. Yang pertama, Kings and Philosopher defeat it. Ini sebenarnya ingin menjelaskan manusia itu setara saja, tidak ada yang lebih tinggi. Defeat itu sinonimnya sit. Bahasa Jawane Manusia itu yo, apakah raja, apakah filosof, termasuk gadis-gadis cantik, pseudo ladies, ya tetap kalau ke belakang buang hajat ya kayak gitu semua. Podo wae. Emangnya kalau raja ndak begitu? Emangnya kalau filosof terus kalau buang hajat keluarnya wisdom kan ndak? Iya. Sama saja. Jadi kings and philosophers defeat it, and so do ladies. Jadi tidak usah merasa lebih tinggi lah. Bahkan kata De Montaigne ini lebih lagi ya, tentang jabatan, tentang kursi. Even the king on his throne is still set upon his arse. Arse itu pantat. Setinggi apapun kursi, setinggi apapun jabatan, ya orang duduk itu tetap pakai pantatnya.
Sama saja. Apa kalau raja terus yang duduk lengannya apa jidatnya kan enggak. Duduknya ya pakai pantat. Yang rakyat juga duduknya pakai pantat, sama saja. Jadi apa sih bedanya raja dengan orang biasa? Ini yang saya maksudnya. Jadi dia kalau pakai quotes lucu-lucu. Termasuk when I play with my cat, who knows if I am not a pastime to her more than she is to me. Kalau aku sedang main-main dengan kucing, itu kucing ini hiburan buatku atau sebaliknya sebenarnya aku ini hiburan bagi kucing. Jadi kita kan merasa wah kucingnya kok lucu banget ya. Jangan-jangan kucingnya juga begitu. Manusia ini loh lucu. Jadi kita merasa dihibur oleh kucing. Jangan-jangan kucing-kucing itu merasa dihibur oleh kita. Ya. Ini kalau bahasa Jawanya orang hidup ini wang sinawang, saling melihat, saling mengklaim, saling menjudge. Dan kita tidak tahu sebenarnya pasnya seperti apa. Jadi kita misalnya punya ikan asik, wah indah sekali ikan itu. Mungkin ikan yang di dalam nonton, wah lucu sekali manusia itu. Mungkin bisa begitu. Jadi makanya when I play with my cat, who knows if I am not a pastime to her more than she is to me. Nah, kalau yang terakhir ini agak dalam. Man is a thinly stuck mat. He cannot make a worm, and yet he will be making gods by dozens. Manusia itu betapa gilanya, nekatnya. Dia bikin cacing saja tidak bisa, tapi kok dia bikin Tuhan banyak sekali. Jadi kan banyak sekali dalam sejarah manusia itu jenis-jenisnya Tuhan macam-macam yang disembah oleh manusia itu. Betapa gilanya, nggawe cacing wae iso bikin Tuhan. Kalau dalam sejarah itu saya pernah ngitung itu ya nama-nama Tuhan sepanjang sejarah manusia, saya pernah ngoleksi sampai 1.500 nama Tuhan. Dengan segala variasinya, lo bayangkan. Jadi kata De Montaigne, manusia itu luar biasa ya. Bikin cacing yang tidak iso, gawe Tuhan. Banyak sekali. Belum lagi yang bukan nama Tuhan tapi kita pertuhankan. Wah, lebih banyak lagi. Ada yang mempertuhankan harta, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, itu sindirannya begitu. Jadi kalimatnya, man is a thinly stuck mat. Manusia itu betapa gilanya. Baik, ini contoh ya. Ini mungkin untuk menggambarkan sosok seperti apa seorang De Montaigne itu. Nah, termasuk ini. Let every foot have its own shoe. Biarlah setiap kaki punya sepatunya sendiri-sendiri. Jangan memaksakan sepatumu untuk dipakai orang lain. Tidak selalu cocok. Ini hubungannya dengan pikiran, hubungannya dengan keyakinan akan kebenaran, hubungannya dengan kesepakatan-kesepakatan sosial. Setiap orang, setiap masyarakat punya keyakinan yang berbeda-beda. Terakhir, ini penutupnya ya sebelum kita akhiri. If ordinary people complain that I speak too much of myself, I complain that they do not even think of themselves. Kata De Montaigne, kalau orang-orang ordinary, orang-orang biasa komplain, protes padaku, kok aku itu banyak sekali ngomong, aku balik sekarang, aku komplain ke mereka, kok kamu tidak pernah mikir dirimu sendiri? Ngapain mikir aku? Jadi ini kritikan ya pada orang yang terlalu banyak ngomentari orang lain. Orang ngomentari orang lain itu kan mikir tentang orang lain. Ngapain kamu capek-capek mikir orang lain? Mbok yo mikir tentang dirimu sendiri. Gitu. Kamu sudah benar apa belum? Sudah lurus apa belum? Sudah sesuai apa belum hidupmu? Jadi kalau kamu protes padaku, Pak, kok terlalu banyak ngomong sih? Bapak itu begini. Aku akan komplain padamu. Ngapain sih kamu komentari aku? Mbok ya berpikirlah tentang dirimu. Itu maunya De Montaigne dengan quotes ini. Jadi hari ini kan memang peradaban kita peradaban komentator. Jadi isinya komen semua. Tiap hari kita
sibuk dari komen ke komen. Kita merasa eksis kalau sudah komen. Kalau belum komen kita merasa tidak ada. Jadi hari ini kan prinsipnya itu. Aku komen maka aku ada. Iya. Kalau belum komen kamu merasa tidak siapa-siapa. Maka yuk latihan ya. Kalau di filsafat kita diajari untuk berpikir sendiri. Tentang diri kita sendiri. Ada fase refleksi. Jadi tidak sekedar, kalau bahasa psikologinya itu stimulus terus reaction. Ada pemicu kita bereaksi. Tapi stimulus, terus kita berpikir, berefleksi, berkontemplasi, baru setelah itu kita merespon. Jadi bukan reaktif tapi responsif. Kita memberi respon yang pas. Setelah sebelumnya mikir dulu. Komen bukan haram, tapi setelah kita mikir dulu. Apa aku paham benar problematika ini? Apa komenku penting apa enggak? Dan lain sebagainya. Baru kita merespon dengan komen. Biar tidak dimarahi seperti De Montaigne ini. Nanti dimarahi, mbok ngapain kamu usil padaku, mbok mikir saja tentang dirimu. Baik, saya kira itu ya teman-teman tema malam hari ini. Semoga ada manfaatnya serba sedikit tentang filosof kita Michel de Montaigne. Kapan-kapan kalau ada waktu kita gali lagi gagasan-gagasan beliau. Karena tulisan-tulisannya dalam TIC itu macam-macam dan panjang lebar. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi dengan tradisi yang berbeda. Kita mulai ke timur melalui Konfusius. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.